Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Aulia Albin dengan nomor pokok mahasiswa 212121025. Saya akan mepresentasikan artikel yang telah saya buat dengan judul Pendekatan Emotif dalam Novel Ronggeng Dukuh Parut. Novel ini berjudul Ronggeng Dukuh Parut dengan penulis Ahmad Tohari, penerbit Gramedia Pustaka Utama. Novel ini terbit pada tahun 1982 dengan jumlah halaman 408 halaman. Novel ini bercerita tentang sebuah desa kecil yang bernama Dukuh Parut dengan seorang gadis kecil yang menjadi ronggeng. Gadis itu bernama Serintil. Serintil adalah bocah berusia 11 tahun yang berprofesi sebagai ronggeng. Dia dianggap sebagai keturunan Ki Secamanggala yang diyakini dapat mengembalikan citra pedukuhan. Nah, masyarakat setempat meyakini kehadiran Serintil menjadi pelengkap. Mereka meyakini kelengkapan Dukuh Parut sendiri terdiri dari keramat Ki Secamanggala, seluruh cabul, sumpah serapah, dan ronggeng bersama perangkat calonnya. Serintil adalah anak yatim piatu. Kedua orang tuanya meninggal bersama 16 penduduk lain yang mengalami keracunan tempe goreng. Kedua orang tua Serintil merupakan pembuat tempe goreng itu. Serintil yang kala itu masih bayi dirawat oleh kakek neneknya. Kakeknya meyakini Serintil sudah kerasukan indang ronggeng dan dilahirkan sebagai ronggeng dengan restu arwah Ki Secamanggala. Nah, karena anggapan seperti itulah Serintil digembleng menjadi seorang ronggeng. Kartareja, seorang dukun ronggeng, mengajak Serintil mengikuti tahapan sebagai ronggeng yang sesungguhnya. Nah, sebagai awalan, Serintil mandi kembang di depan cungkup makan Ki Secamanggala. Tahapan lain yang dilalui yaitu Serintil melakukan prosesi buka kelambu. Dirinya tidak bisa memungut bayaran saat berpentas jika belum melalui tahapan ini. Di sisi lain, ada Rasus yang keberatan jika Serintil harus melalui semua syarat tersebut. Rasus adalah teman main Serintil sejak kecil. Rasus merasa sangat sakit hati dan cemburu karena Serintil menjadi seorang ronggeng. Nah, profesi ronggeng artinya Serintil menjadi milik umum. Kegadisan Serintil disembarakan. Rasus makin marah saat dirinya yang berusia 14 tahun itu tidak bisa berbuat banyak pada gadis yang dicintainya. Hingga suatu hari terjadi pertengkaran antara Doer dan Sulam di emper samping rumah Kartareja untuk memperebutkan keperawanan Serintil. Rasus yang juga berada di sana saat itu tidak bisa melakukan apa-apa. Kartareja menyarankan seringgit uang emas untuk nilai keperawanan Serintil. Lalu tiba-tiba Serintil mendadak muncul dari belakang rumah mendekati Rasus yang kebetulan saat itu juga berada di samping rumah Kartareja. Dia meminta Rasus untuk menggaulinya karena Serintil lebih ingin kehilangan keperawanannya karena Rasus daripada oleh kedua orang yang sedang memperebutkannya itu tadi, yaitu Doer dan Sulam. Setelah itu giliran Sulam dan Doer, sementara Kartareja menikmati hasil menjadi mucikari berupa sedikit uang emas dari Sulam, lalu seekor kerbau dan 2 keping perak dari Doer. Meski sudah mendapat keperawanan Serintil, Rasus justru semakin benci kepada Serintil karena pekerjaan ronggeng itu. Rasus pergi meninggalkan Dukuh Parut dan meninggalkan sosok Serintil sebagai bayang-bayang ibunya yang telah pergi entah kemana. Saat itu Serintil sempat menawarkan dirinya pada Rasus untuk dinikahi. Namun Rasus sudah yakin dengan keputusannya untuk menolak Serintil dan menjalani kehidupannya yang baru sebagai anggota tentara. Novel ini termasuk karya sastra angkatan 66. Angkatan 66 adalah sebuah periode sastra yang pertama kali dicetuskan oleh H.B. Jassin pada 1966.
sebenarnya diilhami dari sebuah proses peristiwa politik yang terjadi pada tahun 1996. Nah, ciri-ciri sastra angkatan ini yaitu mulai dikenal gaya epik atau bercerita dan puisi atau muncul puisi-puisi balada. Lalu puisinya menggambarkan kemuraman batin hidup yang menderita. Lalu prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan, misalnya tentang perekonomian yang buruk, pengangguran, dan kemiskinan. Lalu cerita dengan latar perang dalam prosa mulai berkurang, dan pertentangan dalam politik pemerintahan lebih banyak mengemuka. Pendekatan emotif pada novel ini yaitu pada saat prosesi buka kelambu, yang pada saat itu Serintil harus menyerahkan keperawanannya kepada orang lain. Nah, saat itu keperawanan Serintil disembarakan hanya demi menjadi seorang ronggeng. Dan yang pada saat itu Rasus yang telah menempatkan penggambaran tentang ibunya pada diri Serintil. Tak heran jika Rasus sangat kecewa pada Serintil dan sangat marah pada Serintil. Saat itu juga Rasus pergi meninggalkan Dukuh. Dan hal yang memunculkan emosi pembaca juga tertuang pada saat Serintil melakukan syarat utama ketika akan menjadi ronggeng, yaitu ketika ia dimandikan di pekuburan Eyang Secapenggala. Suasana saat itu sangat mencekam tatkala Kartareja kerasukan arwah Eyang Secapenggala. Saat itu prosesi berjalan dengan baik, tetapi setelah di tengah-tengah prosesi, ketika arwah Eyang Secapenggala merasuki tubuh Kartareja, tiba-tiba Kartareja menari semakin menjadi-jadi dan mendekat Serintil begitu kuat dan akhirnya Serintil merintih kesakitan. Kesimpulannya yaitu novel karya Ahmad Tohari ini merupakan novel angkatan 66. Beliau merupakan sastrawan Indonesia angkatan 66 juga. Selama 15 tahun, ia berusaha menuangkan ingatan masa remajanya. Ingatan kelam seputar pembersihan anggota maupun yang diduga terlibat dalam Partai Komunis Indonesia atau PKI selepas peristiwa G30S terjadi. Di desa tempat kelahiran pria berusia 68 tahun itu. Kejadian di desanya kemudian menginspirasi novel trilogi yang berjudul Ronggeng Dukuh Baru. Dari pendekatan emotif yang dilakukan, terdapat beberapa sisi emosional Rasus yang memuncak setelah kejadian-kejadian pada anak perempuan bernama Serintil yang disukainya. Dengan pendekatan emotif ini juga lebih memudahkan pembaca dalam menganalisis peristiwa puncak pada novel yang dibaca. Itulah pembahasan mengenai artikel yang telah saya buat. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.